Assalamualaikum. Silakan duduk. Saya di sini mau bercerita tentang pengalaman saya bekerja di warkop. Kalau ingin cerita boleh panggil saya Mbak atau dengan nama juga nggak apa-apa. Mbak, saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu itu bekerja di warkop selama 4 hari. Saya bekerja di warkop. Saya bekerja selama 4 hari. Saya nggak betah karena terlalu banyak kerjaannya. Saya pikir hanya 1 atau 2 kerjaan, ternyata harus serba bisa. Saya kira tuh tadinya hanya 2 pekerjaan, ternyata ada banyak. Terus kita itu bekerja di situ harus cepat alias gercep, nggak boleh lambat. Terus kami bekerja dari pagi, mulainya jam 5:30 sampai jam setengah lima sore. Waktu istirahat jam 12 siang. Saya bekerja di situ, makanan ditanggung, mes pun ditanggung. Saya hanya tidak cocok dengan pekerjaannya yang terlalu banyak, alias kayak nggak nyangka sebanyak itu kerjaannya. Saya kira hanya 1-2, ternyata harus banyak yang dikerjakan, harus serba bisa. Mungkin dari pekerjaan itu nggak ada kayak keahlian gitu ya. Di situ tuh harus serba cepat, nggak boleh lama. Walaupun pekerjaan itu ada yang kita nggak ahli tapi harus bikin ahli gitu, harus bisa. Terus saya tidak cocok dengan teman-teman yang bekerja di situ, terutama tuh mereka tuh susah buat diajak kayak kerjasama. Mereka tuh maunya tahu sendiri, nggak mau berbagi cara membantu. Terus orang di situ tuh kebanyakan nyuruh, tapi nggak ngajarin. Ngerti kan? Terus yang susahnya tuh di bagian kayak bikin jus jeruk, kayak pop ice itu beda rasa, beda takaran gula, terus susunya tuh beda. Terus ada es parut tuh lumayan susah. Di situ tuh harus bisa satu waktu, karena orang yang pesen itu bisa sekaligus beda-beda, jadi harus cepet ingetnya, harus gercep lah intinya. Itu kayak agak ribet enggak sih, agak pusing tuh mikirnya di situ. Kalau boleh tanya, kenapa sih kan di situ kan dalam pemesanan kan pasti banyak yang beda-beda. Kenapa nggak harus dicatat gitu? Itu tuh terlalu banyak, kayak satu meja tuh kadang 10 orang, kayak pusing nggak sih? Udah tuh belum lagi meja lain. Kadang sekaligus itu yang pesan, kayak tiba-tiba banyak. Itu sih. Kalau saya boleh tanya, apakah ada pembagian setiap pekerjaan dengan karyawan lainnya? Tentu ada, tapi di bagian depan hanya ada 2 orang. Di belakang itu yang banyak, tapi yang di depan itu otomatis kita semua yang harus kerjainnya. Dari mulai ngambil semua kayak itu bekas orang makan, bersihin, nyapu. Habis itu nunggu tamu lagi yang datang, gitu aja. Kalau boleh saya tahu ya, cuman mau tanya, kalau di pekerjaan Mbak tadi jumlah karyawannya tuh udah bisa terbilang mencukupi atau masih kurang gitu? Karena kan dari cerita Mbaknya tadi kan pekerjaannya tuh terbilang kayak gercep gitu kan. Coba jelaskan. Menurut saya kalau di bagian belakang itu emang udah cukup, tapi kalau di bagian depan itu kayak yang kalau 2 orang itu masih kurang. Dan itu tuh menurut saya tuh
kayak agak ribet. Terus kayak kecuali kadang tuh bosnya turun tangan kalau udah pesanan terlalu banyak, pasti bosnya ikut bantu karena itu tadi di bagian depan itu emang kurang karena emang cuma 2 orang. Terus dalam pembagian menurut mbaknya pembagian waktu istirahatnya tuh terbilang cukup nggak sih? 30 menit itu untuk makan agak kurang sih kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya, tapi nggak tahu deh. Itu pun pakai shift tukaran. Jadi tiap kali aku makan atau teman aku makan itu dia tuh nanti jagain sendirian depan. Nanti kalau aku udah baru dia lagi. Jadi 1 orang di depan. Masih agak akurat segimana kitanya bagiin waktu dalam 30 menit kan. Iya. Soalnya kan kata mbaknya tadi kan pembagian shift gitu kan. Bisa lah ya. Iya. Menurut saya. Iya. Tapi nggak tahu menurut mbaknya. Di tempat pekerjaan mbak, apakah bos pemilik dari warkop ya? Ya. Itu memiliki sifat yang baik atau memang kayak lebih ke emosian? Bosnya di situ baik dan banyak ngajarin juga. Beda lagi kalau sama kayak teman kerja itu, dia nggak mau ngajarin. Kalau sama bos bagus, baik. Tapi karyawan lainnya tuh udah senior kan? Ya. Oh, kalau harusnya kan dia bantu. Harusnya bantu kan karyawan baru itu kan, belum ada pengalaman, masih baru kali masuk. Ya kayak ya setidaknya tuh kalau ingin dapat orang baik atau teman baik tuh setidaknya harus saling membantu kan. Namanya juga kan sifat kemanusiaan gitu kan. Ya. Oke, selanjutnya tuh dari titik permasalahan yang telah diceritakan oleh Mbak, di mana titik utama yang buat Mbak mau bekerja di sana dan kenapa sih ingin berhenti dari pekerjaan itu? Saya mau bekerja di sana karena saya mau mencari pengalaman. Dan yang nggak buat saya betah itu karena tidak cocok dengan teman. Terus saya bekerja di situ karena saya ingin mencari pengalaman, dan yang tidak membuat saya betah karena temannya yang kurang. Tapi di sisi lain bosnya pun baik, mau membantu, mau mengajari, paham kayak dia belum mengerti jadi harus diajari. Cuman yang nggak buat saya betah itu pekerjaan terlalu berat karena yang saya pikir tadi hanya 1-2 pekerjaan, ternyata harus serba bisa di semua pekerjaan yang ada di warkop itu. Dan itu cukup berat menurut saya yang baru awal bekerja. Gitu. Menurut saran dan kritik saya, ya kurang lebihnya kalau memang benar-benar ingin bekerja di tempat tersebut, ya mau nggak mau sih kita harus bisa, karena kan kita harus ada di titik rendah dulu baru bisa ke titik tingginya. Kalau masalah tentang pertemanan kan, lebih memang wajar sih, setiap karyawan pasti inginnya yang aku ini senior deh, dia kan masih junior, lebih baik dia aja dah disuruh, kan masih baru-baru kan harus punya pengalaman kayak saya gitu kan. Menurut pendapat saya sih nggak baik ya, karena harusnya kalau kamu tuh bisa, kalau si mbaknya bisa tuh harus dinasehatin. Oh iya kakak kan bisa, kan lebih senior di sini, seharusnya bantuin saya kan baru, belum ada pengalaman di sini. Sebenarnya ya bisa lah, walaupun nggak banyak lah dibantu kan, kasih caranya gitu. Nanti kurang lebihnya gitu ya mbak, saya kasihin saran kalau mbaknya bisa menerima. Cuman kalau si mbak mau mencari pekerjaan di tempat lain, lebih tepatnya cari dulu. Terus kalau ada pertemanan yang kayak gitu, kasihlah kayak kerja sama deh, diajak
apa hubungan gitu, jangan didiemin kan. Kalau didiemin ya kayak gitu lah, ya kan? Iya. Tapi kalau boleh tanya lagi satu pertanyaan, emang bener ya Mbak tuh kerja di sana tuh lebih tepatnya kayak orang pendiam, nggak mau bersosialisasi gitu kan? Aku Kalau izin bertanya ya, satu aja. iya. Di dalam pekerjaan Mbak, tuh ada nggak sih kayak sosialisasi? Soalnya kan dari ceritanya Mbak tadi, teman-teman yang menurut Mbak ya kurang apa? Kurang cocok kan? Ada nggak sih sosialisasi atau bertanya gitu terbuka? Yang pastinya ada. Kita kan harus belajar juga. Cuman di situ tuh kerjaannya tuh harus cepet. Kalau saya nih agak kurang paham kalau terlalu cepat. Di situ tuh harus kayak beberapa hari kerja harus langsung bisa. Oh, itu. Harus langsung paham. Oke. Sedangkan yang di situ tuh udah kayak yang kerja di situ tuh udah pada berpengalaman, udah kayak mereka yang kerja di situ tuh udah punya kayak udah berumah tangga yang udah pastinya udah kerja, udah hafal semuanya. Kalau saya kan kayak baru. Terus Ya udah kalau gitu sarannya ya lebih dipelajari sendiri Iya, kan. belajar Kalau udah tahu sendiri. pengalaman di tempat itu berarti ya setidaknya belajar aja dulu di Nah. rumah. Gimana sih caranya belajar di rumah tuh harus gerak cepat gitu Iya. kan. Jadi kalau misal kembali bekerja di tempat orang, kita udah kebiasa kan harus Iya. cepat. Nah itu, oke. saya berterima kasih karena udah mau mendengarkan cerita saya dan sudah mau memberi saran tentang pekerjaan yang saya akan saya hadapi nanti di saat saya udah mulai bekerja lagi. Dan saya harus lebih terbuka terhadap teman-teman dan lingkungan di sekitar yang menurut yang itu tuh lingkungan baru, jadi harus serba belajar. Terima kasih solusinya. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih juga.